Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat bukan? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang FPB dan KPK. Anak-anak, sebelum sampai pada materi FPB dan KPK, terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang faktor dan kelipatan suatu bilangan. Apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan faktor bilangan itu? Mari kita pelajari bersama. Faktor suatu bilangan adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Dengan kata lain, apabila bilangan A habis dibagi oleh bilangan B, maka dikatakan B adalah faktor dari A. Sebagai contoh di sini adalah tentukan faktor dari bilangan 8 dan 9. Bagaimana cara kalian untuk menentukan faktornya? Nah, kalian bisa perhatikan tabel berikut ini. Kalian bisa menentukan faktor dengan dua cara, yaitu dengan cara perkalian dua bilangan dan dengan membagi habis semua bilangan bulat yang diinginkan. Kita cari dulu dengan cara 1 dari faktor 8. 1 merupakan faktor dari 8 karena 1 kali 8 sama dengan 8. 2 merupakan faktor dari 8 karena 2 dikali 4 sama dengan 8. 4 merupakan faktor dari 8 karena 4 kali 2 sama dengan 8. 8 merupakan faktor dari 8 karena 8 dikali 1 sama dengan 8. Jadi faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Sekarang kita coba dengan cara kedua, yaitu dengan membagi habis semua bilangan bulat yang diinginkan. 1 adalah faktor dari 8 karena 8 habis dibagi 1. 2 adalah faktor dari 8 karena 8 habis dibagi 2. 4 adalah faktor dari 8 karena 8 habis dibagi 4. 8 adalah faktor dari 8 karena 8 habis dibagi 8. Hasilnya sama, faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Untuk menentukan faktor dari 9, caranya bagaimana? Caranya sama dengan menggunakan perkalian dua bilangan atau dengan membagi habis semua bilangan. Kita coba dengan cara 1, yaitu dengan perkalian dua bilangan. 1 merupakan faktor dari 9 karena 1 kali 9 sama dengan 9. 3 merupakan faktor dari 9 karena 3 kali 3 sama dengan 9. 9 merupakan faktor dari 9 karena 9 dikali 1 sama dengan 9. Faktor dari 9 adalah 1, 3, dan 9. Sekarang kita cari dengan cara yang kedua, yaitu dengan membagi habis semua bilangan bulat. 1 adalah faktor dari 9 karena 9 habis dibagi 1. 3 adalah faktor dari 9 karena 9 habis dibagi 3. 9 adalah faktor dari 9 karena 9 habis dibagi 9.
Hasilnya juga sama, faktor dari 9 adalah 1, 3, dan 9. Sekarang kalian sudah tahu ya bagaimana mencari faktor suatu bilangan. Setelah kalian paham bagaimana cara mencari faktor suatu bilangan, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang faktor persekutuan terbesar atau sering kita sebut dengan FPB. Lah, apa FPB itu? Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan adalah faktor-faktor dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama. Untuk menentukan FPB dari dua bilangan, terlebih dahulu dicari faktor dari masing-masing bilangan. Kemudian dicari faktor persekutuannya atau angka yang sama. Kemudian dipilih bilangan yang terbesar. Di sini ada contoh soal yang berkaitan dengan FPB. Tentukan FPB dari 12 dan 16. Bagaimana kalian bisa menentukan FPB dari bilangan tersebut? Caranya, kalian menentukan faktor dari 12 dulu. Kalian bisa menggunakan perkalian dua bilangan atau dengan membagi, sehingga bisa ditemukan faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Sehingga bisa diketahui faktor yang sama. Faktor dari 12 dan 16 adalah 1, 2, dan 4. Nah, karena FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar, maka kita ambil dari faktor persekutuan itu yang dari 1, 2, dan 4, kita pilih yang 4. Jadi FPB dari 12 dan 16 adalah 4. Anak-anak, setelah kita mempelajari tentang faktor dan FPB, maka sekarang kita akan mempelajari tentang kelipatan suatu bilangan. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan itu dengan bilangan asli. Contohnya, tentukan kelipatan dari bilangan 5. Ini dikalikan mulai dari 1. 5 kali 1 sama dengan 5. 5 kali 2 sama dengan 10. 5 kali 3 sama dengan 15. 5 kali 4 sama dengan 20. 5 kali 5 sama dengan 25, dan seterusnya. Jadi dapat diketahui bahwa kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Selain dengan cara mengalihkan, kelipatan juga bisa diperoleh dengan cara menambahkan bilangan sebelumnya. Misalkan kita ambil dari bilangan 5 tadi. 5 tambah 5 sama dengan 10. 10 tambah 5 sama dengan 15. 15 ditambah 5 sama dengan 20. 20 ditambah 5 sama dengan 25, dan seterusnya. Mudah ya anak-anak? Dalam mencari kelipatan, Bu Guru yakin ketika nanti kalian diberi soal terkait dengan kelipatan, kalian pasti bisa. Sama dengan ketika kita membahas tentang faktor suatu bilangan. Dalam pembahasan kelipatan bilangan, ada juga yang namanya kelipatan persekutuan.
Namanya saja persekutuan, pasti bilangannya lebih dari 1. Faktor persekutuan ini yang nantinya akan kita gunakan dalam mencari KPK. Kalian sudah tahu belum KPK itu apa? Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan adalah kelipatan-kelipatan dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama. Lah, bagaimana kita mencarinya? Lah, untuk menentukan KPK dari dua bilangan, kita terlebih dulu mencari kelipatan masing-masing bilangan tersebut. Kemudian dicari kelipatan persekutuannya. Setelah itu baru dipilih bilangan yang paling kecil. Anak-anak, ini contoh soal tentang KPK. Berapakah KPK dari 6 dan 8? Kalian mencari dulu kelipatan 6 dan kelipatan 8. Boleh dengan cara mengalikan 6 kali 1, 6 kali 2, 6 kali 3, dan seterusnya. Boleh juga dengan cara menambah. Nanti akan ditemukan hasil dari kelipatan 6 itu adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, dan seterusnya. Untuk kelipatan 8 hasilnya adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan seterusnya. Anak-anak, itu bisa kita lihat hasil dari kelipatan 6 dan 8. Itu kelipatan yang sama itu adalah 24 dan 48. Jadi kelipatan persekutuannya adalah 24 dan 48. Karena KPK itu yang diambil adalah nilai terkecil atau bilangan terkecil, maka KPK dari 6 dan 8 adalah 20.